بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأمرة من شعائر الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan terkait rukun-rukun umroh. Dan kita sudah menjelaskan tentang rukun pertama yaitu ihram. Dan dalam ihram ini kita perlu mengenal miqat atau tempat-tempat di mana seseorang yang sedang melaksanakan umroh atau haji dianjurkan untuk memulai niat dari tempat tersebut. Dan kita sebagai orang Indonesia hanya ada dua kemungkinan. Ya. Pertama, misalnya kalau kita langsung ke Madinah seperti jamaah haji umumnya pertama ke Madinah dulu, maka ketika mereka mau niat umroh dipastikan mereka ngambil miqatnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Nah, adapun misalnya yang langsung dari Indonesia menuju ke Makkah, umumnya biasanya mereka akan lewat sekitar 1 atau setengah jam ya, di pesawat akan diumumkan oleh di pesawat bahwa tempat miqat sekitar setengah jam lagi. Sehingga kita bersiap-siap untuk membenahi pakaian ihram kita. Bahkan ada yang sudah memakai bawahan dari sejak Indonesia, tinggal memakai atasan untuk laki-laki ketika setengah jam lagi untuk sampai di miqat. Sedikit sebagaimana di layar pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ada penjelasan ya terkait di mana tempat-tempat miqat yang ada. Ya, untuk Bir Ali dari Madinah, siapapun dari Madinah akan kemudian mengambil ihram dari tempat ini. Lalu ada Juffah untuk jamaah dari arah Mesir atau dari arah Suriah. Ya. Nah, ini kelihatan di kita ini ya, jaraknya dari kota Makkah, ya, Juffah, karena sebelahnya ada Laut Merah itu di sebelah kiri, karena Suriah maupun kemudian Mesir di sebelahnya itu. Nah, lalu ada Qarnul Manazil. Ya, Qarnul Manazil ini adalah tempat sekitar 90 km, 94 km dari kota Makkah. Itu untuk penduduk Najd. Ya, penduduk Najd ini adalah penduduk yang ada di kota di Saudi Arabia, ngambil dari situ itu. Ya, lalu kemudian ada Zatu Irq. Ini untuk jamaah yang berasal dari kota Irak. Ya. Walaupun ya orang Irak ketika masuk Madinah akan kemudian ngambil di Dzulhulaifah maupun dari yang lain. Ya, misalnya dari Mesir langsung ke Madinah akan selalu di Bir Ali. Nah, ada Yalamlam. Ya, kita lihat di gambar merah di bawah itu jaraknya sekitar berapa kilometer? 5 sampai 4 km itu untuk jamaah dari arah Yaman dan lain-lain. Ya, lalu kemudian ada Makkah untuk jamaah sekitar kota Makkah, termasuk kita yang sudah umroh pertama lalu kepengen ngambil umroh selanjutnya. Nah, di sini ada yang terdekat ada Tan'im sekitar 5 kilo dari kota Makkah, lalu ada Ji'rana sekitar 22 km. Juga sebenarnya ada Hudaybiyah. Nah, itu adalah tempat-tempat yang dianjurkan bagi yang mau mengambil umroh kedua maupun ketiga untuk niat ihram dari tempat-tempat tersebut, dan umumnya dirangkaikan dengan kunjungan atau city tour di luar kota Makkah sekaligus kita ngambil miqat di wilayah-wilayah tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah sebutkan bahwa miqat perlu kita kenal untuk memulai umroh dari tempat tersebut. Dan kita udah jelaskan tadi bahwa bagi orang-orang yang langsung ke kota Madinah, dia akan kemudian mulai niat umroh di Masjid Bir Ali Dzulhulaifah setelah sholat sunnah 2 rakaat, lalu naik ke bis. Nah, di bis inilah kemudian kita memulai niat umroh labbaik Allahumma umroh. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh.
Nah, setelah kita mengucapkan ini, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka resmi kita masuk dalam ibadah umroh dan tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan umroh ini yang boleh dilakukan. Nah, kemudian sambil kemudian kita di bis menuju ke kota Makkah, ada sekitar waktu 6 jam ya, kita di bis, maka yang dianjurkan adalah banyak mengumandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, sungguh aku begitu senang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. La syarika lak. Sungguh tidak ada sekutu bagimu. Labbaik. Innal hamda, sungguh segala jenis pujian, wan ni'mah, dan segala jenis nikmat, laka, hanyalah murni darimu, wal mulk, demikian pula segala jenis kekuasaan adalah milikmu, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Ini adalah penegasan tentang tauhid, bagaimana kita mengakui bahwa keberadaan kita dalam haji dan umrah adalah panggilan dari Allah, yaitu wa'adzin fin nasi bil haji, wahai Nabiullah Ibrahim, umumkanlah kewajiban haji kepada seluruh manusia. Ya'tuka rijala, nanti mereka akan datang begitu semangatnya untuk umrah dan haji. Mereka ada yang naik kendaraan, sampai ada yang naik onta kurus, ada yang berjalan kaki, hari ini ada yang naik sepeda untuk bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang merupakan panggilan dari Allah, itu haji dan umrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita niat ihram, maka segala jenis larangan berlaku selama kita ihram. Tidak boleh lagi memotong atau mencabut rambut dari kepala atau badan. Ya, kita tidak boleh lagi memotong kuku, baik kaki maupun tangan. Kita nggak boleh lagi memakai pakaian berjahit bagi laki. Ya, misalnya gamis, celana, termasuk celana daleman, pakaian dalam, jubah, kaos, ya, peci, topi, dan lain-lain. Ini semua larangan gitu. Termasuk ketika kemudian di bis kita kedinginan, nggak boleh sama sekali ngangkat kain ya, atasan untuk nutupin kepala, karena itu bagian daripada larangan. Nah, jadi menutup kepala dengan hal yang menyentuh kepala seperti sorban maupun ya peci. Begitupun dilarang untuk menggunakan parfum. Dan ini nanti perlu hati-hati ketika kita sampai di hotel di kota Makkah, agar boleh mandi silahkan, tapi jangan sementara tidak boleh pakai sabun. Sikat gigi pun dianjurkan untuk tidak menggunakan pasta gigi karena mengandung wewangian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis menegaskan larangan-larangan ini dirilis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul qumus, bagi yang sedang ihram tidak boleh memakai gamis, walal amaim, nggak boleh memakai sorban penutup kepala, walas sarawilat, nggak boleh memakai celana panjang, walal baranis, ya, baju yang ada penutup kepala, ya, gamis orang-orang Maroko biasanya begitu. Nah, walal khifaf, nggak boleh lagi memakai sepatu bot, illa ahadun yajidu na'laini, kecuali ada seorang yang la yajidu na'laini, tidak memiliki sandal, falyalbas khuffaini, boleh memakai sepatu bot, wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, namun harus dipotong di bawah mata kaki. Wala talbasu minat thiyabi syai'an massahu za'faranu aw waras, dan tidak boleh memakai pakaian yang sudah diberikan minyak wangi ataupun juga pewarna yang kita kenal wantek gitu ya. Jadi ini larangan-larangan yang berlaku setelah kita sudah masuk dalam kategori ihram. Ya, sampai kita tahallul baru kemudian kita lepas dari larangan-larangan ini. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga rukun kedua, rukun ya umroh ini kita pahami dengan baik. Segala jenis-jenis larangan kita hindari sehingga umroh kita menjadi umroh mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.